Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari yang cerah ini kita masih diberikan Allah berbagai macam kenikmatan sehingga kita masih mampu untuk menjalankan ibadah makhdah, ibadah murni, yakni ibadah puasa Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan selalu mengucapkan kalimat-kalimat zikrullah, yang salah satunya yakni kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan kalimat yang sederhana tetapi memiliki makna yang luar biasa, yakni kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada siang yang cerah ini kita akan mengkaji sedikit mengenai manfaat, faedah Allah memberikan Ramadan kepada kita. Kalaulah misalnya kita melihat posisi bulan suci Ramadan ini, setelah bulan suci Ramadan berakhir, maka akan datang yang namanya bulan Syawal. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin yang beriman tentunya harus menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan manajemen, mengatur strategi, perencanaan, mengevaluasi serta mengontrol seluruh ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di luar bulan suci Ramadan nantinya. Kalaulah misalnya kita melihat kembali Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu mewajibkan berpuasa itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Allah tidak mewajibkan untuk umat Islam, tetapi untuk orang-orang yang beriman. Karena belum tentu orang Islam itu beriman. Oleh karena itu, kita adalah orang yang terpilih. Allah jadikan kita Islam. Allah berikan nikmat iman pada diri kita, sehingga kita mampu untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan itu menjadi strategi perencanaan di dalam mengatur ibadah-ibadah di luar bulan suci Ramadan? Pada bulan Syawal nantilah pembuktian bahwasanya kita ini betul-betul hamba Allah yang beriman itu. Apakah keimanan kita itu akan mengantarkan kita kepada ketakwaan atau tidak? Itu akan terbukti ketika di luar bulan suci Ramadan. Bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Kita akan dilihat oleh Allah apakah nilai-nilai Ramadan kita akan kita implementasikan pada di luar bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, sekarang adalah hari ke-20 kita berpuasa, dan kita seharusnya sudah memiliki nilai-nilai keimanan yang mengarahkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kita ingin dikatakan hamba Allah yang bertakwa, memiliki nilai-nilai ketakwaan, maka ketakwaan itu butuh yang namanya pengorbanan, butuh manajemen, perencanaan, butuh strategi. Oleh karena itu kita pada kesempatan ini akan berbagi tips sedikit bagaimana cara merencanakan amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dapat kita implementasikan di luar bulan suci Ramadan. Kata Imam Ali, kalau kita ingin mendapatkan ketakwaan itu, at-taqwa
Yang pertama itu adalah al-khawfu minal jalil. Sekarang kita coba menghisap diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita. Apakah setelah kita berpuasa kurang lebih 20 hari di bulan suci Ramadan ini, kita semakin khauf, kita semakin khasyah kepada Allah Azza wa Jalla? Kita bisa bertanya, apakah ada perubahan pada diri kita? Yang dulunya mungkin azan berkumandang, kita masih terus bekerja, melanjutkan aktivitas kita. Sekarang setiap azan berkumandang, kita niatkan Allah memanggil kita. Kita takut akan azab Allah, kita khasyah dengan azab yang akan Allah berikan kalau misalnya kita tidak mau mendengarkan seruan Allah itu. Ini adalah suatu implementasi nilai-nilai Ramadan. Melatih kita untuk memanajemen ibadah kita menjadi ibadah-ibadah yang mencirikan ketakwaan. Jadi al-khawfu minal jalil. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ali, bahwasanya pencirian orang yang bertakwa itu adalah wal amalu bitanzil. Dia beramal, melakukan ibadah sesuai dengan kalamullah Al-Qur'anul Karim. Kemudian sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalaulah misalnya kita selama ini beribadah labih ya. Lanjut. Kalau misalnya selama ini kita beribadah tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Ramadan ini mengajarkan kita mana sebenarnya aturan-aturan Allah yang sesuai dengan Al-Quran itu, mana yang bertentangan dengan Al-Quran itu. Mana aturan-aturan Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu, mana yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu. Oleh karena itu, kembali kepada topik kita tadi, Ramadan adalah membuat kita memiliki manajemen di dalam ibadah, sehingga kita mampu untuk menghitung diri kita. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu dengan penuh keimanannya, maka akan dapat sebuah nilai wahtisaban, sehingga dosa-dosanya yang telah lama, yang telah lalu itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan kita beramal sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan hamba-hamba Allah yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan ini di luar bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah wal qana'atu bil qalil. Orang-orang yang taat kepada Allah, dia akan qanaah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak pernah memperhitungkan kenapa Allah berikan saya sedikit, kenapa orang lain diberi banyak. Dia tidak pernah memperhitungkan itu. Dia yakin bahwasanya yang Allah berikan untuknya itulah yang terbaik dari Allah untuknya. Oleh karena itu, Ramadan itu mengajarkan kita bagaimana kita bisa menghargai, kita berpuasa, kita bisa menghargai bukaan walaupun cuma 3 butir kurma. Yang sedikit itu yang membuat nilai syukur kita kepada Allah semakin tinggi. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan, kita menjadikan pribadi kita pribadi yang qanaah. Dan yang terakhir, pemirsa, Imam Ali mengatakan, kalau kita ingin mendapatkan ketakwaan itu, hal-hal yang harus kita lakukan adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari pergantian, liyaumil rahil. Kita tidak akan selamanya hidup, saudaraku. Ada waktu yang diberikan Allah untuk kita. Kita di dunia ini hanya singgah, mengumpulkan amalan, mengumpulkan bekal. Oleh karena itu, Allah sudah memberikan timing kepada kita. Sebelum Allah ambil timing itu, cabut timing itu, maka kita harus siap untuk perpindahan alam itu, dari kita hidup menjadi mati, dari alam dunia ke alam kubur. Jadi kesimpulannya, di dalam Ramadan ini banyak sebenarnya pelatihan-pelatihan manajemen yang harus kita lakukan sehingga Ramadan ini bermakna bagi bulan-bulan di luar Ramadan, khususnya di bulan Syawal. Karena Syawal itu adalah bulan pembuktian apakah betul Ramadan kita ini memberikan makna khususnya ketakwaan kepada kita atau tidak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Azan sudah berkumandang.
Fastabiqul khairat wabillahi wasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.